Kalau ada yang mau ekspor di sini silakan, kita beri waktu, nggak masalah, monggo. Nanti setelah ini kita bagi snack. Terima kasih. Baik, Pak Samia, untuk pertanyaan juga. Nah, setelah ditemukan itu, ini kan di sini juga ada lingga ya. Nah itu ditemukannya itu ini dulu atau ini dulu? Itu yang pertama. Terus yang kemudian terkait dengan juru kunci. Nah juru kunci itu sebelum jenengan itu ada atau jenengan yang pertama sekali di sini? Terus yang kemudian apa sih kalau anak-anak muda yang perlu kita lakukan ya, terutama kalau anak-anak muda yang kadang jauh sekali Pak dari yang hal-hal yang demikian ini. Terus yang kemudian apa yang harus kita lakukan sih yang paling utama ya untuk ya istilah ya menghormati keberadaannya di masa-masa milenial seperti ini gitu. Mungkin dari saya begitu Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih dari Mas Riko yang tadi memberikan beberapa pertanyaan. Kalau tidak salah saya mendengar tadi yang pertama datangnya itu ya antara prasasti sama lingganya ya Mas Riko. Ya, begini Pak, ini sekaligus saya cerita. Memang kita juga nggak diam, artinya kita terus telusuri, kita cari jejaknya, kita cari narasumbernya Mas Riko. Kita udah temuin beberapa tokoh masyarakat, tokoh sesepuh, tapi lagi-lagi kebentur tidak ada yang tahu. Nah karena hampir seluruh kebentur kayak gitu nggak ada yang bisa jawab, dan memang tidak diperkuat dengan misalkan sebuah buku ataupun apa. Kebetulan ini juga sebuah kelemahan dari pemerintahan desa. Ya mohon maaf, ini pemerintahan desa. Desa Pesanggerahan ada cagar budaya kayak gini, tidak dikupas habis dalam artiannya dibukukan. Kan kayak gitu, ini juga sebuah kelemahan, tapi memang ini juga niat kita. Semoga bisa untuk menjadi istilahnya catatan tersendiri. Sebetulnya prioritas, karena sebuah desa kok ada tempat yang kayak gininya, ada barang sejarahnya, itu juga merupakan aset tersendiri. Tapi kebetulan kita sudah koordinasi sama desa, kita tanya, kita lewat tokoh sesepuh, tokoh pemerintah desa, tidak ada yang tahu. Nah kebetulan kalau memang ini masalah antara prasasti dan lingganya, itu akhirnya kita ambil ini Mas, ambil jalan yang sebetulnya ini pro kontra. Kebetulan pada waktu itu kita kedatangan tamu dari tim 7 Ngapak. Nah dia dengan cara mediumisasi, mediator. Nah ini kenapa kita ngomong pro kontra? Karena di sisi lain banyak pemuda-pemudi sekarang yang kurang paham ke arah itu loh ya. Tapi kalau yang paham ataupun yang percaya itu sebuah petunjuk. Nah kebetulan di situ ada segmen ya bahasa kasarnya itu pemanggilan apa ya, kalau kita serba ini sih ya, serba salah sih ya. Kalau kita namakan ya taruh kodam lah kayak gitu. Tapi mohon maaf, ini betul-betul pro kontra karena ini sensitif. Bagi yang tidak percaya itu dikira apa sih kan kayak gitu. Nah dari kejadian itu sempat kita merekam ataupun mendengarkan penjelasannya. Jadi ini juga pro kontra lagi. Anehnya di situ yang masuk ke mediator itu ternyata kalau dilihat dari suaranya malah cowok ataupun laki-laki. Itu kayak gitu. Tapi nanti kita ceritakan. Nah di situ dia memang sedang berkelana. Kayak gitu. Nah kenapa kita lihat istilahnya
sosok itu, artinya sosok itu kita istilahnya bertolak dari situ karena dia berkelana dan kebetulan nggak tahu perampokan, nggak tahu apa, dia istilahnya dibunuh. Nah dibunuh, dia betul namanya Lingga. Itu dia memperkenalkan namanya Mbah Lingga. Nah akhirnya kita bertolak di situ. Apa jangan-jangan ini? Nah kalau dilihat dari ceritanya sebelum kita dapat informasi dari Mas Riyad masalah tahun prasasti itu, dia udah bicara lebih dulu bahwa saya datang di sini dan kerja itu dari tahun 901 Saka itu. Nah kalau kita bertolak dari situ kok kayak nyambung kan, kayak gitu loh. Di prasasti tertulis itu, terus di mediator tertulis terucap kayak gitu. Tapi sekali lagi saudaraku dari komunitas Histori Cilacap ini memang pro kontra, kita maklum ngomong kabeane lah kan kayak gitulah. Monggo ini terserah panjenengan, terserah publik, terserah masyarakat. Itu kayak gitu kalau saya itu. Nah kenapa? Terus kita juga nggak diam sampai situ. Itu dari narasumbernya Mbak Mingin mohon izin kalau bisa itunya suruh istilahnya masuk. Tapi betul lah di saat masuk yang cewek itu dari mediatornya itu dia minta kopi, terus dia ngomong kalau kita nggak salah juga Mbak Yu saya Pak De saya itu nggak boleh diganggu gugat. Saya nggak bisa mengutarakan alasannya. Jadi seluruh yang di sini bisa dipanggil karena terjadi 9 kali ini sih, terjadi 9 kali mediumisasi. Tapi hampir keseluruhan yang masuk cewek itu mengatakan saudaraku jangan diganggu. Nah dengan sendirinya dari tim Tujuh Ngapak tidak bisa memaksakan. Nah itu kayak gitu. Nah kenapa? Karena pro kontranya juga kayak gitu. Di saat mediator bilang suaranya cowok, dan sementara masyarakat dan kita semua berkeyakinan sampai namanya pun tertulis Watu Lingga. Kalau simbolnya juga kalau kayak gitu sebenarnya cowok. Tapi lagi-lagi pro kontra. Kenapa yang istilahnya di sini yang disebut paling tuanya itu justru sosok cewek? Kan kayak gitu. Nah ini juga pro kontra. Tapi sekali lagi monggo istilahnya kembali lagi ke panjenengan semua. Yang kedua apa ya Mas Riko ya tadi ya? Anak muda ya. Ya kami harap untuk rekan-rekan pemuda-pemudi taruna muda lah, baik syukur-syukur dari wilayah Desa Pesanggeran sendiri itu syukur-syukurlah paling tidak yang mau menghormati, terus ayolah bareng-bareng jaga keutuhan apa yang telah istilahnya ibaratnya sama yang kuasa dititipkan, walaupun hanya ibaratnya benda berupa kayak gitu, tapi kan punya nilai sejarah. Jadi tolong jaga keamanannya, jaga keutuhannya. Terus terang kenapa kita cerita kayak gitu, kita juga sebenarnya pernah istilahnya di apa ya, terus terang itu batu yang di depan sebelah kanan itu hilang itu. Terus terang itu pada waktu itu baru-baru, walaupun baru sebenarnya kita ke pemerintah desa juga udah minta Pak Lurah tolong pagar kelilingnya dibetulin, pagar depan tralisnya dibenerin biar punya apa tingkat keamanan yang memadai, jangan cor klowor kan kayak gitu. Tapi betul nggak selang lama itu betul hari Senin saya pagi nyapu, siangnya jam 10-an ada tamu dari kecamatan. Ini kita menunjukkan Mbak, ini juga ada dua sebenarnya, apa ini betul peninggalan apa hanya istilahnya batu biasa yang memang di situ. Lah baru mau nunjukin itu udah nggak ada, berarti kan dari pagi ataupun dari malam.
Nah itu kayak gitu, itu memang ya mungkin kekurangan saya juga. Ya sebetulnya ya kita juga udah mengantisipasi, tapi belum direspon sama pemerintah desa pada waktu itu. Malah kebetulan sampai hari ini itu pagar, tadinya ada pagar keliling tuh sebelah timur, terus dengar cerita juga pagar depan udah ada, tapi semenjak saya dijadikan juru sapu itu posisinya udah kayak gini, terus sudah nggak ada pintu depannya. Nah kalau nggak salah tadi kunci ya, masalah juru kunci ya, ya betul. Kalau juru kunci ini yang terakhir, juru kunci itu sebenarnya kayaknya udah ada 8 dari yang pertama. Itu pun lagi-lagi sebuah ya gimana ya, sebuah kehilafan dari pemerintah desa. Karena apa? Kalau pemerintah desa perhatian ataupun dari dinas instansi terkait, misalkan pariwisata dan pendidikan memperhatikan, itu paling tidak urutannya harusnya tahu, paling tidak di buku besar kan ada. Nah itu pun saya akhirnya nggak tahu sama sekali. Tapi kalau kita incer-incer, kita urut dari narasumber sesepuh kita yang ke-8 mas, itu hampir semua ada terahnya, artinya ada sisilah kekeluargaannya. Nah kebetulan kalau saya itu istri. Kalau saya kebetulan istri, karena saya terus terang saya asli orang Sidarja, tapi kalau dengar dari paman saya itu yang di Pejagan itu, dia dulu malang melintang di sini juga. Itu karena dulu lagi saya Itanan saya panggil, dia udah merasa nggak asing karena dia udah menunjukkan sebelah dine sungai, sebelah dine Penembahan. Dia udah lama malang melintang dan dia tahu persis. Tapi lagi-lagi sejarah itu sih dia kan sejarahnya nggak tahu, tapi dia malang melintang memang mencari tempat-tempat yang ya bagi paman saya yang gimana lah, yang keramat ataupun yang gimana. Betul, kalau juru kunci kayaknya kita sih yang ke-8 kayaknya. Satu persatunya kita nggak ngerti, tapi saya di bawahnya almarhumah Bapak Tuslin. Bapak Tuslin di bawahnya Bapak Wiryadirsan, Bapak Wiryadirsan di bawahnya Bapak Jiman, Bapak Jiman di bawahnya Bapak sini mana, aduh Pak siapa lah, kita hafal sebenarnya tadinya loh. Nah itu terus mbah saya, mbah Marto, mbah, terus di atas lagi betul kita ke-8. Ya kiranya cukup ya mas, tapi ini tidak bisa untuk jadi pedoman Pak, Bu, ataupun saudara-saudaraku, karena kita tidak punya bukti kuat. Kalau punya bukti kuat sih enak, misalkan ini loh struktur, misalkan loh struktur silsilahnya juru kunci, padahal sebenarnya juru kunci juga berat menanggung istilahnya kerjaannya ya, suatu contoh untuk keutuhan, paling tidak kita diperlukan ya pagar keliling, pintu yang terkunci, walaupun ini sifatnya untuk umum karena yang berziarah istilahnya kan masuk kan kayak gitu loh ya, kecuali memang kalau kamar itu tetap itu memang peraturan tegas yang kita takutin, walaupun ibaratnya kelihatannya ya kayak gitu kan, kayak gitu loh, ada orang yang tidak suka akhirnya keamanannya nggak terkendali ya, kita akhirnya kita kunci memang. Tapi tak kalah warga mau ziarah silakan, biasanya di tempat di sana kalau butuh tenaga saya ya yuk langsung kita ke atasin atau naik ke istilahnya ke Pasemuan itu. Dari saya kurang lebihnya itu saja. Sekali lagi ini bukan pegangan, tapi ini memang untuk istilahnya kandele kepercayaan itu saja, atau antebe atiku tok lama sering, karena individu masing-masing kan kayak gitu ya. Terlebih kayak tadi Mas Riko menyinggung masalah zaman milenial anak muda sekarang sama budaya adat, sama budaya seni, sama budaya spiritual kayaknya masih ada, tapi nggak kayak seperti dulu karena udah perubahan zaman yang cukup ya. Milenial memang serba ada ya. Suatu contoh aja di Mensos ada aplikasi Google
kita bingung bisa tanya di situ. Tapi kalau orang dulu kan enggak. Memang orang dulu perlu istilahnya bisa antar, ya ibaratnya kalau orang dulu ya apa bahasanya sih ya, kalau bingung dia istilahnya semedi dan sebagainya, akhirnya dia bisa terobati.